Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Pak Ibut, Pak Zalan. Ya, Selamat Selamat sore. sore Bapak Hari. ye. Pripun kabare dinten niwau? Alhamdulillah sangat Ah, baik Alhamdulillah sekali. baik. Nggih, nggih, nggih. Agustusan pun sudah selesai, kis agak longgar kayaknya ini. Nah, Agustusan selesai, Iya, Pak. tapi di Apa tapi di kira-kira desa saya itu masih sekitar 2 minggu lagi itu mau mengadakan eksposisi, Bapak. Jadi masih mau start lagi ini kelihatannya. tapi bukan acara Agustusan itu berarti Pak Zalan. Kan Ya tetap Agustusnya dalam sudah rangkaian selesai. Agustus. Septemberan itu nanti. Septemberan namanya, Bapak. Ya. Ya, hari ini kan kita berjumpa untuk apa ini? Untuk demonstrasi konstekstual ya, untuk Siap. modul 2.3 Nggih. tentang bagaimana penilaian menjadi coach dan coaching ya. Hari ini saya yang akan bertindak sebagai observer untuk menilai antara Pak Zalan dan Pak Ibut yang mungkin ada permasalahan yang akan dibahas hari ini. Kira-kira Pak Zalan, Pak Ibut? Kelihatannya iya, Bapak. Terus kira-kira yang akan menjadi kut dan kucingnya siapa ini? Nggih, Kalau pastinya saya, Bapak, yang akan bercerita tentang masalah saya yang luar biasa banyaknya. Wah, Dan saya wah, harapkan Pak Ibut sebagai coach saya untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang sangat pelik ini. wah. insyaallah insyaallah insyaallah. Menarik sekali kayaknya ini percakapannya ini. Kira-kira dari kompetensi kucing ini apa yang akan diharapkan atau yang bisa dikembangkan nanti Pak Ibut Pak Jalan dalam Ya acara kalau ini tadi? dari saya mungkin penyelesaian masalah yang satu ini, kemudian tentunya saya bisa mengambil banyak penyelesaian pendapat dari Pak Ibut, bagaimana nanti penyelesaian yang paling baik untuk masalah-masalah tersebut. Iya, Oh, saya berharap bahwa saya bisa menggali apa potensi dari, Pak Zahlan ini sebagai coach, begitu Pak Ari. menarik sekali ini kayaknya ini. Saya tidak sabar untuk dimulai. Kira-kira sudah ada gambaran berarti untuk apa yang akan diharapkan tadi kan bagaimana kita bisa apa ingin mencari solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Zalan. Ya, intinya Iya. begitu. Ya, baik. Kalau begitu Iya seperti saya itu. persilakan untuk memulai antara Pak Ibut dan Pak Zalan. Saya akan mengobserver atau mendengarkan. Terima kasih Pak Ari atas waktunya dan terima kasih sudah mengobserver kami dan kami mohon nanti bisa memberikan sebuah gambaran dan juga penyelesaian yang paling baik selain Pak Ari juga Pak Ibut. Jadi seperti ini Bapak Ibut sama Bapak Ari, beberapa minggu lalu sekolah kami itu sedang melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam sebuah proyek profil penguatan Pancasila itu kami mengadakan sebuah agenda kegiatan yang luar biasa besarnya. Karena temanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada saat itu yang namanya setiap hari kami melakukan proyek itu, tentunya saya sebagai koordinator itu harus memberikan tugas kepada pendamping-pendamping atau koordinator-koordinator P5 yang lain. Akan tetapi, ya yang namanya manusia atau Bapak Ibu guru, ada saja permasalahan-permasalahan yang sangat kadang itu tidak rasional sama sekali. Salah satunya adalah untuk tingkat kehadiran dan pendampingan kepada siswa itu kurang. Mereka mungkin satu dari dua Bapak Ibu guru itu menganggap bahwasanya proyek ini hanya asal-asalan saja. Ini sebagai program yang gagal atau gimana. Padahal ini sudah jelas ada surat apa namanya SE-nya, surat edaran dari kementerian dan lain sebagainya. Dan tentunya sebenarnya kalau umpamanya yang namanya proyek ini kalau dilaksanakan dengan baik dan pendampingan penuh dari Bapak Ibu guru, insya Allah saya yakin yang namanya anak-anak itu pasti akan mengambil manfaat dari proyek tersebut. Akan tetapi ya itu yang menjadi permasalahan saya. Dari beberapa Bapak Ibu guru itu yang asal-asalan, yang kurang untuk bisa mendampingi secara intens, secara konsisten. Nah, maka dari itu nanti saya minta tolong kepada bapak-bapak ini untuk bisa memberikan apa ya istilahnya itu sumbangsih pemikiran bagaimana cara apakah bisa
pendekatan dari hati ke hati atau empat mata dan lain sebagainya, atau mungkin saya harus melaksanakan atau menggandeng stakeholder yang ada agar teman-teman rekan sejawat sesama koordinator project ini bisa konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi Iya. asik sekali. Ini tadi sebelum saya bertanya Pak Jalan sudah menjelaskan apa tujuan dari pertemuan ini tadi. Jadi Mm-mm. saya sudah paham apa yang menjadi permasalahan Pak Jalan ini, yaitu tentang apa ya tadi, tentang mau diadakannya kegiatan P5, intinya seperti itu Pak Jalan ya. Iya, Bapak. Nah, eh, dari permasalahan tersebut mungkin Pak Zahlan itu dari permasalahan tersebut itu, eee, yang menjadi suatu permasalahan inti itu dalam, kegiatan tersebut apa? Gimana Pak Zahlan? Intinya itu? Intinya jadi seperti ini, kurangnya pendampingan dari koordinator P5 yang lain, di mana mereka itu menganggap bahwasanya project ini ya kalau umpamanya sudah ada koordinator yang lain, dia sudah enak-enakan saja. Kan kita itu kalau yang namanya project profil pengajar Pancasila itu kan kita membuatnya istilahnya tidak melulu di kelas saja, kan tetapi kan kita membuat karya dan lain sebagainya. Nah, nah kebanyakan Mhm. mereka-mereka itu, beliau-beliau itu kayaknya enggan untuk mendampingi. Apakah itu karena, apa ya, istilahnya ada maksud lain atau keterangan lain atau mungkin masalah lain atau mungkin kepentingan lain. Kalaupun mungkin ada kepentingan lain, terus kemudian ada izin ya istilahnya, ya nggak apa-apa, tapi tetap saja gitu loh ya. Berarti, inti dari permasalahan Pak Zahlan itu kalau saya tangkap adalah, tanggung jawab ya Pak? Nah, Gitu ya? leres tanggung Nah, jawabnya ini. tanggung jawab selain dari Pak Zahlan sebagai koordinator itu, yang saya tangkap tadi kurangnya ada tanggung jawab dari, Mhm, timnya Pak Zahlan selain Pak Zahlan mhm. sebagai koordinator, seperti itu Pak ya? Iya iya iya, betul Pak Ibu. Yang Pak Zahlan harapkan dari, masalah itu adalah tanggung jawab tadi. Yang Mhm. panjenengan harapkan apa dari personel-personel Pak Zahlan sebagai tim, yang menangani tentang P5 tersebut, Pak? Ya, yang saya harapkan tentunya konsistensi dari mereka, bahwasanya kalau sudah diberikan tanggung jawab, apalagi sudah ada SPT, surat perintah tugas dari kepala sekolah, itu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi Mhm, intinya seperti itu sih. Terus pendampingan anak. Kadang itu ada anak-anak itu yang, Pak, ini pendamping saya siapa sih? Sampai tanya seperti itu. Nah, itu yang paling saya sayangkan ya, karena mhm, hak-hak anak itu terlalaikan ya istilahnya itu. Jadi mhm. kewajiban-kewajiban mereka untuk mendampingi anak itu, terabaikan. Jadi seperti itu, Pak Ibu. Padahal, Bapak kepala sekolah sudah memberikan surat tugas untuk Mhm. melaksanakannya gitu, Pak, ya? Iya, Nah, sudah sesuai dengan prosedur. nggih nggih nggih. Mhm. Kemudian, mungkin rencana ke depan untuk, menyelesaikan masalah ini apa Pak jalannya? Jadi mungkin saya harus sebagai koordinator, saya juga harus menggandeng berbagai macam stakeholder yang ada di sekolahan, Pak Ibu. Ya, Salah satunya adalah kepala sekolah ya, karena mhm, kepala sekolah kami itu kan banyak dinas luarnya, karena kalau di mhm, SMA, SMK itu hubungannya dengan provinsi. Kalau mhm rapat MKKS juga di luar kota dan lain sebagainya seperti itu. Maka mhm, dari itu mungkin yang pertama kali akan kami lakukan adalah salah satunya, apa ya, dengan kepala sekolah, koordinasi dengan kepala sekolah ya, untuk bisanya mhm, memberikan apa ya, sounding atau mungkin memberikan pencerahan lah, mhm, bahwasanya ini tuh tanggung jawab kita bersama, dikumpulkan dulu dari mhm, hati ke hati, supaya mereka itu tidak lepas tanggung jawab mhm, seenaknya itu. mhm.
Jadi kalau saya sendiri meskipun saya itu koordinator, mungkin dari segi pengalaman saya itu masih kurang. Maka Mhm, dari itu saya tentunya bisa menggandeng kepala sekolah dengan apa ya, menceritakan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada ini, kemudian mhm. nanti pastinya kebijaksanaan kepala sekolah itu pasti akan eh, diinstruksikan kepada beliau-beliau yang penanggung jawab P5 yang lain. Oke. Mungkin ada lagi selain Pak Zala nanti bisa koordinasi dengan KS atau kepala sekolah tadi sing jenengan dawuhne, mungkin ada lagi apa yang membantu penjenengan untuk menyelesaikan atau koordinasi dengan pihak-pihak lain mungkin Pak Zalan? Iya, selain kepala sekolah, mungkin kami akan juga berkoordinasi penuh dengan K3 ya. K3 itu adalah ketua program keahlian dari setiap masing-masing jurusan. Selain Mhm, itu juga komunitas-komunitas praktisi yang ada di sekolahan. mhm, Seperti kalau umpamanya penanggung jawabnya itu di lingkungan guru bahasa Indonesia, tentunya saya juga harus apa ya istilahnya itu koordinasi penuh dengan MGMP Bahasa Indonesia yang ada di musyawarah grup mata pelajaran yang ada di sekolah kami. Sehingga adanya penilaian rekan sejawat ya, saling mengingatkan bahwasanya ini loh tanggung jawab kita. Mohon untuk kesadarannya, untuk waktunya, untuk bisa mendampingi. Insya Allah dengan koordinasi itu eh, mudah berubah, Pak Ibu. Seperti oke. itu. Jadi Pak Zahlan itu tadi itu mempunyai beberapa opsi untuk menyelesaikan permasalahan. Di antaranya yang Mm-mm. satu tadi adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, yaitu Mm-mm. meeting atau mencari pencerahan dari beliau. Begitu Pak Zahlan ya. Kemudian yang kedua dari K3. Kemudian yang ketiga itu Pak Zahlan akan apa melaksanakan Koordinasi. koordinasi Oke. atas praktisi yang lain atau teman Mm-mm. sejawat atau rekan sejawat seperti itu Pak Jalan ya. Iya, iya. Rekan Saya rasa, sejawat sama penanggung jawab P5. saya rasa apa ya sangat bagus sekali opsi-opsi yang didawani Pak Zahlan tadi. Kemudian eh, dari koordinasi-koordinasi tadi, kapan kira-kira Pak Zahlan akan melaksanakannya? Berhubung apa ya gelar karya itu akan diadakan mungkin kurang lebih 1 minggu lagi dan Mhm, tentunya nanti insya Allah Senin itu kami sudah harus bergerak Pak Iput karena mhm, agar apa ya di sisa waktu proyek di akhir proyek ini supaya bisa memberikan kesan yang luar biasa apalagi mhm, ini ada pada anak-anak bagaimana mhm, anak itu bisa semangat didampingi Bapak Ibu gurunya dalam menghasilkan sebuah karya yang nanti akan dipentaskan ya itu perlu pendampingan sangat mhm. sangat intens ya dari pendamping Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu. Jadi Jadi sebenarnya heeh. hmm, Intinya bagus sekali Pak Zalan ya, Pak, karena yang namanya koordinasi itu kita bisa berkolaborasi dengan collaboration. kita atau dengan rekan-rekan sejawat kita, sehingga dengan koordinasi itu kita akan menghasilkan sesuatu atau mendapatkan masukan dari eh, di luar kita yang mungkin nantinya bisa menjadi referensi buat kita bagaimana sebaiknya permasalahan ini akan terselesaikan. Jadi bagus sekali apa Hmm. yang disampaikan oleh Pak Zahlan tadi. Eh, Kira-kira berapa hari Pak Zahlan tadi yang akan dilaksanakan? Akan melaksanakan koordinasi tadi secepatnya ya Pak Zahlan ya? Iya, secepatnya. Nanti di sisa waktu kurang 1 minggu ini, nanti insya Allah akan langsung kami action kan dengan saya bekerja sama dengan tim kami, tim Mhm. P5 yang istilahnya itu sudah konsisten dan komit dengan pekerjaannya untuk apa ya istilahnya itu memberikan sebuah semangat, motivasi ataupun dari hati ke hati Mhm. agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Jadi tidak sabar saya nanti akan menunggu bagaimana setelah Pak Zahlan mengadakan koordinasi dengan KS atau kepala sekolah dengan K3, kemudian dengan komunitas praktisi, rekan sejawat. Kami akan menunggu bagaimana. Mm-mm. Saya penasaran untuk kedepannya ini
setelah melaksanakan koordinasi bagaimana hasilnya. Nanti Iya, iya. mengabari saya lagi ya Pak Jalan ya. Siap Pak Ibu, terima kasih Iya. saran dan masukannya. Ya, sebenarnya Pak Jalan ini sudah mempunyai solusi sendiri tadi ya. Iya, Jadi tapi kalau kalau tanpa ada pertanyaan pemantik dari jenengan, mungkin solusi saya tadi nggak keluar Pak Ibu. gitu ya Pak ya. Iya, Sebenarnya Pak Jalan mampu ini, tapi masih saja apa ya membutuhkan seseorang untuk koordinasi atau untuk apa ya teman ngobrol gitu Pak ya. ya itu yang sulit itu teman ngobrol, apalagi dari hati ke hati. Oke. Nanti beberapa saat, beberapa hari kemudian tidak sabar saya akan menunggu bagaimana perkembangan dari permasalahan Pak Zahlan ini setelah koordinasi. Begitu Pak Zahlan ya? Oke. Ya, terima kasih Pak Oke. Ibu. Nanti akan kami segera hubungi kembali hasilnya dari apa yang sudah saya laksanakan. Dan Oke, oke. Terima kasih Pak Zahlan. ya, sama-sama Pak Ibu. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Oke, saya kembalikan ke Pak Ari mungkin. Oh ya. Ya. Wah, menarik sekali Pak Jalan dan Pak Ibu tadi. Mana permasalahan dari Pak Jalan tadi, bagaimana proyek penguatan P5-nya agar bisa berjalan dengan bagus ya, Pak. Ya, Tapi kurang dukungan dari teman-temannya ya. Kan dan saya tadi mengamati sebagai Pak Ibu yang sebagai coach ya sudah memberikan bagaimana apa jenis pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing dari awal dan jalur sehingga membuat jalur tirtanya bisa berjalan dengan lancar atau berurutan tadi ya, di mana membuat pertanyaan yang berbobot tadi tentang apa permasalahannya, terus bagaimana mengidentifikasi masalahnya. Ternyata masalahnya Pak Salan tadi adalah bagaimana kurang kompaknya rekan sejawat ya, karena untuk Pak Salan sebagai kepala koordinator ketua koordinator tadi juga agak keberatan dengan apa tugas yang dibebankan, tapi alhamdulillah bisa berjalan ya Pak ya, semoga bisa berjalan dengan lancar ini tadi. amin, amin, amin. Dan Iya. ya dan rencana-rencana apa tadi seperti yang dipancingkan oleh apa pertanyaan pemantik dari Pak Ibut, agar rencana apa yang bisa dilakukan oleh Pak Jalan juga sudah mulai nampak, dan bagaimana tanggung apa dengan tadi Pak Ibu juga memancing untuk mencari solusi agar yang tepat, yaitu Pak Jalan berkomunikasi tadi agar bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat dan K3 ya tadi Pak ya. Kalau SMA itu Iya, K3 ya. K3. Kalau di Iya, SD K3. kan K3S mungkin ya yang membedakan itu. Oke. Terus Pak Ibu tadi juga merinci bagaimana permasalahannya secara runtut, mulai dari awal, mulai dari rencana pemantik hingga bagaimana memberikan rincian rencana dan tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh Pak Jalan tadi. Terus juga memberikan pertanyaan eksistensi yang fokus pada permasalahan yang dialami oleh Pak Jalan. Jadi konten ini tidak keluar jalur sehingga tetap di permasalahan proyek P5 tadi ya agar bisa berjalan. Dan Pak Ibu juga memberikan pertanyaan pemantik tentang kompetensi yang apa saja berdasarkan dengan yang cocok dengan asumsi yang akan dilakukan untuk proyek ini agar berjalan, dan menanyakan kembali bagaimana hasil dari solusi yang telah didapat oleh Pak Jalan tadi ya. Ya, sungguh menarik sekali. Ya, kira-kira apakah sudah ada gambaran untuk Pak Jalan untuk tadi ya? Sudah ya tadi ya, sudah Kalau dijawab sudah, ya. sudah Terus Pak Ari. Oke. oke, sudah. Baik, kalau begitu acara hari ini saya sebagai observer juga sudah memberikan refleksi tadi dari awal, dari penilaian untuk Pak Ibut sebagai coach dan Pak Jalan sebagai kucing. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah ucap atau salah kata ya. Ya, saya terima kasih. Ya, kalau begitu kita akhiri acara kucing klinik hari ini dengan tutupan dengan bacaan alhamdulillah bersama.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Taufik alamin. walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.